Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandira Putri Suwana dan teman saya Prilita Diayu Santi ingin mempresentasikan tentang strategi penetapan harga perusahaan Samsung. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish best price produk. Produk-produk tersebut antara lain DRRAM, SRAM, flash memory, CDMA, mobile phone, tactile CD LEDs, komputer monitors, big screen TVS, VCRS, DVD player, MP3 player, microwave oven, dan lain-lain. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk sehingga perusahaan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk tersebut. Skimming pricing. Strategi ini diterapkan dengan menjalankan harga tinggi bagi suatu produk baru atau inovatif selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Strategi ini baru bisa berjalan baik jika konsumen tidak sensitif terhadap harga, tetapi lebih menekankan pertimbangan kualitas, inovasi, dan kemampuan produk tersebut dalam memuaskan kebutuhannya. Contoh, kebanyakan produk elektronik seperti handphone Samsung Corby pertama keluar dengan harga 1.749.000 menjadi 825.000 karena muncul tipe-tipe baru dengan teknologi baru. Kelebihannya, mendapatkan BEP lebih cepat. Harga awal yang lebih tinggi sejak peluncuran membantu memulihkan jumlah yang diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan produk atau layanan dengan cukup cepat dan mudah. Ini juga membantu memulihkan biaya BEP atau break-even point, seperti biaya periklanan dan pemasaran dengan cepat. Segmentasi yang tepat. Ini adalah keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan price skimming yang tepat. Dengan awalnya menetapkan harga tinggi, bisnis cenderung memfilter atau menyegmentasikan pasar ke dalam kategori pelanggan yang berbeda, pengguna awal, loyal merek, dan konsumen reguler. Ini selanjutnya membantu untuk menjaga inventaris dan juga menguji air ketika bertualang ke pasar yang lebih baru atau memperkenalkan produk atau layanan yang lebih baru. Margin keuntungan lebih tinggi. Sebuah produk dengan harga pada batas maksimumnya membantu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Ini membantu mereka memanfaatkan segmen pasar tertentu yang tercipta dari harga tinggi dan kemudian menjangkau sisanya dengan mengurangi harga seiring berjalannya waktu. Pengujian produk real-time lebih cepat. Penggunaan awal dan penggemar yang sangat antusias adalah dua target pelanggan utama selama peluncuran awal produk, karena mereka lah yang membeli produk bahkan pada harga awal yang lebih tinggi dan biasanya memiliki informasi yang baik atau bersedia memberikan umpan balik kepada perusahaan pengadopsi awal penggemar. Ini membantu bisnis untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang fungsi dan kinerja produk mereka. Menciptakan buzz and hype. Harga yang lebih tinggi cenderung menarik berita dan liputan pers, membantu mendapatkan lebih banyak exposure dan iklan untuk produk atau layanan yang cukup mudah. Harga yang lebih tinggi juga membantu membangun citra merek yang lebih baik jika sesuai dengan merek dan diterapkan dengan benar di antara konsumen. Penetapan harga dinamis. Price skimming membantu bisnis mengubah harga produk mereka sesuai dengan situasi pasar, persepsi merek, tanggapan pelanggan, fitur produk, dan persaingan. Price skimming membantu bisnis memiliki kontrol yang lebih baik atas harga produk mereka. Kekurangannya, sebagian besar hanya memanfaatkan jangka pendek, sementara strategi penetapan harga skimming membantu meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Ini hanya untuk sementara waktu dan tidak berlangsung lama karena pasar akan mendapatkan beberapa pesaing dan akan lebih sulit mempertahankan markup yang tinggi pada barang-barangnya. Selain itu, ini menyebabkan hilangnya penjualan dan basis pengguna jika bisnis tidak dapat membenarkan harga yang sesuai dalam jangka panjang. Implementasi yang tepat adalah suatu keharusan.
Strategi penetapan harga ini hanya dapat diterapkan setelah penelitian dan analisis menyeluruh tentang kondisi pasar, sentimen pelanggan, dan persepsi merek. Ada banyak hal yang bisa disalahgunakan jika ada hal yang bisa salah jika dilakukan dengan tidak benar. Sebagian pasar berdampak negatif pada merek. Membutuhkan kurva produk inelastis. Strategi penetapan harga skip paling efektif jika produk mengikuti kurva permintaan inelastis. Kurva permintaan di mana kuantitas produk tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika suatu produk tidak mengikuti kurva permintaan inelastis, hal itu menyebabkan fluktuasi penjualan yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan ketika harga diturunkan dan sebaliknya. Hal ini mempersulit bisnis untuk memperlakukan produksi dan inventaris mereka. Persaingan bertindak sebagai hambatan. Persaingan yang tinggi berarti bahwa angka penjualan atau penjualan produk atau jasa dipengaruhi oleh penurunan atau kenaikan harga. Persaingan menyebabkan barang mengikuti kurva permintaan elastis yang membuatnya tidak cocok untuk menetapkan price skimming. Lanjut oleh Santi. Penetration pricing. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mencapai skala ekonomis dan mengurangi biaya per unit. Pada saat yang bersamaan, strategi penetrasi juga dapat mengurangi minat dan kemampuan pesaing. Karena harga yang rendah menyebabkan margin yang diperoleh setiap perusahaan menjadi terbatas. Contoh, HP Samsung Keystone 2 dengan harga 170-an, dengan fitur baterai yang tahan lama. Kelebihan. Produk mudah diterima oleh pasar. Ketika perusahaan mampu menerapkan penetration pricing dengan harga yang rendah di dalam proses pemasaran, hal ini tentunya akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut, dan pasar pun menerimanya. Inventory turnover tinggi. Strategi penetration pricing akan mampu meningkatkan inventory turnover. Dengan meningkatnya volume penjualan menjadi lebih besar karena harga jualnya yang lebih rendah. Tentu hal ini berdampak pada supply chain management atau mata rantai pasokan lebih pendek dan toko retail pun menjadi lebih senang. Perputaran bisnis yang tinggi tersebut akan membuat suatu bisnis menjadi lebih mudah untuk berkembang. Kekurangannya, loyalitas pelanggan rendah. Saat Anda menggunakan strategi penetration pricing, sebagian besar pelanggan seringkali mengharapkan harga yang murah secara terus-menerus. Bila ada kenaikan harga yang bertahap, nantinya akan timbul rasa tidak puas dan konsumen yang lebih senang dengan harga murah akan lebih mudah untuk beralih ke produk lainnya yang menguntungkan. Merusak citra merek. Citra merek sangatlah penting untuk sebuah produk perusahaan. Strategi penetration ini kurang cocok apabila digunakan berulang kali, karena masyarakat akan menilai bahwa produk milik Anda merupakan produk murahan dengan harga yang murah. Mengakibatkan kehilangan profit perusahaan. Jika dilakukan secara tidak tepat, strategi penetration pricing ini dapat menyebabkan sebuah perusahaan kehilangan keuntungannya. Hal ini bisa terjadi karena harga jual produk atau jasa sangat rendah sekali dan ternyata volume penjualan di pasaran tidak meningkat. Itulah ulasan mengenai penetration pricing. Ketika pelaku usaha menetapkan harga rendah untuk produk barunya, mereka berharap untuk memperoleh pangsa pasar yang besar. Namun, beberapa kondisi harus dipenuhi agar strategi penetration pricing ini dapat berhasil, yaitu: pertama, jenis produk harus sangat sensitif terhadap harga, sehingga harga yang lebih rendah akan dapat menghasilkan pertumbuhan pasar yang lebih besar. Kedua, biaya-biaya produksi harus diturunkan ketika volume penjualan meningkat. Ketiga,
Harga rendah yang ditetapkan sebagai langkah dalam penetapan penetration pricing ini harus mampu mencegah masuknya pesaing dan perusahaan harus mempertahankan posisi harga rendah tersebut dengan penetapan selama waktu tertentu. Jika tidak, keunggulan di bidang harga mungkin sifatnya hanya sementara. Dira bisa di next. Oke. Prestige pricing. Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestis suatu barang jasa. Dengan demikian, bila harga diturunkan sampai tingkat tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Contoh, Samsung Galaxy S5 dengan harga Rp8.500.000 per unit. Kelebihan. Pemasangan harga yang fleksibel tergantung dengan permintaan, tren, dan kondisi pasaran. Anda bisa mengubah harga yang Anda tawarkan sesuai dengan kondisi hukum persediaan dan permintaan di atas yang biasanya bisa menambah pendapatan Anda. Tetap bersaing secara optimal. Karena perkembangan software telah memudahkan orang melihat permintaan, tren, dan kondisi pasaran, maka dynamic pricing system bisa menjaga Anda tetap update agar tidak ketinggalan dengan pesaing lain. Peningkatan pendapatan. Berdasarkan laporan dari Forrester Research, menunjukkan kalau dynamic pricing system biasanya dapat meningkatkan margin laba kotor sebesar 10% dan pendapatan sebesar 25%. Kekurangan. Konsumen yang kadang kesal, kebanyakan konsumen paham kenapa perusahaan menaikkan harga mereka. Tapi, hal ini kadang membuat mereka kesal karena mereka harus membayar lebih daripada harga aslinya. Sehingga bisa saja mereka pergi ke tempat lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tergantung dengan kebutuhan Anda, dynamic pricing system bisa meningkatkan pendapatan Anda. Tapi, kalau Anda tidak mau mengambil resiko, Anda tidak perlu menerapkannya. Nah, bagi Anda yang ingin mengaplikasikan strategi ini, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, tentukan tujuan usaha Anda terlebih dahulu. Sebelum Anda mengaplikasikan strategi pemasaran ini, Anda perlu tahu apa tujuan dari usaha Anda. Jika tujuan Anda sebagai penyedia persediaan, pastikan kriteria dan algoritma Anda sesuai dengan penetapan harga minimum dan maksimum yang di bawah harga standar industri Anda. Jika sebagai pengecer, maka Anda harus menetapkan batasan penetapan harga dinamis yang sesuai dengan target usaha Anda. Kedua, cari info dengan kondisi pasaran terkini. Untuk mengaplikasikan dynamic pricing system yang efektif, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu dengan permintaan, tren, dan kondisi pasaran terkini. Tapi, hal ini bisa sangat melelahkan untuk Anda. Bisa menggunakan software penelitian yang bisa membantu Anda untuk mengetahui harga yang dipasang oleh para pesaing. Price leaning pricing. Price leaning digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dan satu jenis. Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda. Contoh, perusahaan elektronik. Samsung yang membagi segmen pasar di pasar handphone, televisi, kulkas, laptop, dan lain-lain. Odd even pricing, harga yang ganjil, misalnya 1.595.000, maksudnya 1.595 dan 9.975. Contoh harga yang ganjil, misalnya 1.595 dan 999.000 seperti harga-harga pakaian, harga laptop, harga handphone, dan lain-lain. Seperti harga Samsung smartphone dengan harga 5.999.000.